Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah kajian perdana kita yang berkaitan dengan ilmu fikih. Lebih tepatnya adalah fikih ibadah, karena fikih itu ada 4 kategori. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih usrah, ada fikih jinayah. Yang kita akan pelajari adalah fikih ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam yang toharoh, sholat, saum, zakat, haji, ya. Dan kita tidak akan berpanjang-panjang atau bertele-tele dalam mempelajari ilmu fikih karena memang ilmu ini sangat luas sekali. Tapi yang kita akan kaji adalah yang terpenting saja, yang menjadi keharusan kita sebagai seorang muslim untuk menguasainya. Oleh karena itu, yang kita jadikan sebagai rujukan dalam kajian ini adalah kitab yang tergolong mukhtasar, ya, atau ringkas, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, berjudul Manhajus Salikin. Nah, langsung aja dalam muqaddimahnya beliau rahimahullah menyebutkan fahadha kitabun mukhtasarun fil fiqhi jama'atu fihi bainal masaili wad dalail wa iqtasartu fihi ala ahammil umuri wa a'zamiha naf'an li shiddati ad-darurati ila hadzal mawdu' wa kathiran ma aqtasiru ala an-nassi idza kana al-hukmu fihi wadihan li suhulati hifdhihi wa fahmihi ala al-mubtadi'in li'anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilih. Inti dari paragraf pertama ini adalah bahwasanya kitab ini adalah kitab yang beliau kumpulkan dalam bentuk yang ringkas, berupa masalah-masalah ilmiah dengan dalilnya. Dalam banyak kesempatan beliau hanya menyebutkan nas ayat atau nas hadis kalau memang maknanya jelas, supaya tidak terlalu panjang, ya. Mungkin beliau cukupkan kalau ada nasnya beliau sebutkan nas hadis. Jadi ibadah ini nasnya ini. Karena memang yang namanya ilmu itu adalah mengetahui kebenaran berdasarkan dalilnya. Jadi bukan ikut-ikutan, tapi dia tahu itu benar karena tahu dalilnya. Beliau kemudian mengatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyatil far'iyyah bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas as-sahih. Wa aqtasiru 'alal adillatil masyhurah khaufan min at-tatwil. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. Dalam paragraf ini beliau menyebutkan bahwa fikih itu kan artinya mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya turunan, bukan hukum-hukum masalah usul, tapi masalah furu'. Berdasarkan dalil-dalilnya. Jadi mengetahui hukum masalah furu' berdasarkan dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma' dan dari Qiyas yang sahih. Beliau akan menyebutkan dalil yang populer saja, dalil yang masyhur, supaya tidak kepanjangan. Nah, kalau masalahnya masalah khilafiyah, ada 2 pendapat, 3 pendapat, maka beliau akan menyebutkan apa yang beliau pandang rajih dalam masalah itu berdasarkan dalil-dalil yang beliau ketahui. Jadi muqaddimah ini supaya kita punya gambaran tentang kandungan kitab ini, metodologinya seperti apa, ya. Tsumma qala rahimahullah awalan al-ahkamu khamsatun. Al-wajib wa huwa ma uthiba fa'iluh wa 'uqiba tarikuh. Ats-tsani wal haram ضده. الثالث والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. الرابع والمسنون ضده. الخامس والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.
Berikutnya beliau mendefinisikan tentang hukum-hukum syar'i. Jadi hukum syar'i itu ada 5. Yang pertama al-wajib. Apa itu wajib? Ini hukumnya wajib, artinya apa? Ma uthiba fa'iluh. Kalau dikerjakan diberi pahala. Wa uqiba tarikuh. Kalau ditinggalkan dia akan dihukum. Walaupun tentunya kata-kata ini perlu diperinci lagi. Ma uthiba fa'iluhu tidak secara mutlak ya, dikerjakan pasti akan diberi pahala. Enggak juga sih. Tapi dikerjakan dengan aturan yang benar, dengan dasar niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia mengerjakan, dia tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan pahala dari amal soleh tersebut. Baru dia insya Allah akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Wa uqiba tarikuhu juga begitu. Dan orang yang tidak mengerjakannya akan dihukum oleh Allah, akan mendapatkan siksanya. Ini juga sifatnya apabila orang tersebut tidak bertaubat dari dosanya, atau dia tidak memiliki amal soleh lain yang bisa mengcover perbuatan dosa meninggalkan kewajiban tadi, atau dia tidak mendapatkan syafaat nanti di akhirat, atau dia tidak mendapatkan ampunan cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya meninggalkan kewajiban, meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib, itu masuk kategori maksiat, mungkin sampai ke tingkat dosa besar. Dan pelaku dosa besar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tahta masyiatillah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak memastikan bahwa setiap pelaku dosa besar itu akan dihukum. Bisa iya, bisa enggak. Jadi ya, penjelasan beliau ini sifatnya secara teoritis. Tapi ada syarat-syaratnya, ada kondisi-kondisinya, kapan itu akan seperti itu dan kapan itu tidak seperti itu. Cuman secara teorinya memang begitu. Hukum asalnya orang yang berbuat dosa akan dihukum, itu hukum asalnya. Sebagaimana hukum asalnya orang yang melaksanakan kewajiban dapat pahala dan yang meninggalkannya berdosa. Haram, ini hukum syar'i yang kedua, adalah lawan dari wajib. Pelakunya dapat dosa, yang menjauhinya, yang meninggalkannya dapat pahala. Ini juga ada perinciannya. Ya, pelakunya ketika dia berbuat dalam keadaan sadar, sudah tahu kalau itu haram, tetap dia langgar, dan dia nggak dipaksa, dan dia juga bukan karena lupa misalnya. Kemudian nggak bertaubat setelah berbuat yang haram, nggak dapat syafaat di akhirat, nggak dapat ampunan cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga nggak punya amal soleh yang bisa mengcover dosanya ini, baru dia akan dihukum oleh Allah. Jadi sama sebetulnya, cuman pada dasarnya tadi itu, yang haram adalah kalau dikerjakan berdosa, dan kalau ditinggalkan dapat pahala. Ditinggalkannya juga nggak mutlak ditinggalkan dapat pahala, nggak. Ditinggalkan karena dia takut sama Allah, karena dia meyakini itu haram, dia jauhi. Kalau ditinggalkannya karena dia belum dapat kesempatan untuk melakukan, tapi dia tidak meyakininya sebagai sesuatu yang diharamkan, dia dosa, kufur bahkan. Iya. Orang yang tidak meyakini keharaman apa yang diharamkan oleh Allah, padahal dia sudah tahu Allah mengharamkan hal itu, tapi dia nggak mau menerima. Saya tidak menerima kalau ini diharamkan. Dia nggak melakukan, bukan karena dia menganggap itu haram, bukan, cuma karena dia belum ada kesempatan aja untuk melakukan itu, atau dia tidak melakukannya, dia menjauhinya karena dia nggak seneng aja, bukan karena meyakininya haram. Saya nggak seneng aja. Kenapa Anda nggak minum bir? Saya nggak suka bir. Bir haram nggak? Nggak haram. Ini bukan orang Islam, malah orang kafir ini. Kalau bir, minuman keras yang memabukkan, tidak dia anggap sebagai sesuatu yang haram, dan dia sudah diberitahu bahwasanya khamr itu haram, Allah mengharamkan khamr, dia tetap tidak mau mengharamkan khamr, murtad dia hukumnya justru. Jadi meninggalkan
atau dapat pahalanya orang yang meninggalkan yang haram itu juga ada syarat-syaratnya. Tapi tadi itu ya, secara definisi para fuqaha menjelaskan al-haram itu adalah ma uqiba fa'iluhu, ma uthiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu. Orang yang meninggalkannya akan dapat pahala, orang yang melakukannya akan dihukum. Hukum syar'i yang ketiga adalah makruh. Ini hukumnya makruh, artinya apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan nggak dosa. Yang keempat, masnun atau sunnah atau mustahab. Masnun atau sunnah atau mustahab adalah lawan dari makruh. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Kelima, mubah alias jaiz, boleh. Ya boleh itu dikerjakan nggak ada pahala, nggak ada dosa, ditinggalkan nggak ada pahala, nggak ada dosa. Itu namanya mubah. Berikutnya beliau mengatakan, wa yajibu 'alal mukallafi an yata'allama minhu kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Seorang yang mukallaf itu adalah orang yang muslim, baligh dan berakal sehat. Muslim, baligh dan berakal sehat. Namanya dia mukallaf. Wajib mempelajari dari ilmu fikih ini apa saja yang menjadi kebutuhan dia, dan kebutuhan orang itu tidak sama. Ada kebutuhan dasar yang berlaku untuk semua orang. Mempelajari tentang masalah toharoh, sholat, saum. Karena biasanya orang yang mukallaf itu semua rata-rata mampu untuk toharoh, sholat, saum. Adapun zakat ini menjadi kewajiban orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang sudah masuk nisab. Hartanya juga harta tertentu, nggak semua harta. Haji juga bagi orang yang sudah punya biaya, sudah mendaftar akan berangkat haji, baru dia wajib. Adapun yang belum mendaftar, belum apa, dia nggak wajib belajar haji. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing individu. Muamalah juga begitu. Dia harus pelajari kalau dia ini ingin mengadakan sewa menyewa, buka usaha jual beli, dia harus tahu lah aturan jual beli secara syar'i itu seperti apa, sewa menyewa bagaimana, syirkah, ya, dan semisalnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi bersabda, siapa yang Allah ingin baik, Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah akan jadikan dia paham terhadap din. Din ini meliputi akidah, ibadah, muamalah. Pemahaman yang baik terhadap din indikator Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Pemahaman yang buruk terhadap din juga indikator terluputnya dia dari banyak kebaikan. Ya. Karena din ini akan mengangkat kita. Din ini akan menjadikan manusia memiliki derajatnya manusia. Tanpa din manusia akan lebih hina daripada binatang di mata Allah. Orang-orang kafir itu semuanya dianggap lebih buruk daripada binatang. Sejelek-jelek makhluk itu orang kafir di mata Allah. Karena mereka nggak punya din. Mereka tidak terikat dengan aturan dari Allah Rabbul Alamin. Padahal aturan Allah itu adalah aturan yang akan membawa kemaslahatan sebesar-besarnya kepada manusia dan menjauhkan mereka dari mudarat yang sebesar-besarnya. Walaupun mungkin akal dangkalnya manusia, karena kebodohan manusia, karena kezaliman manusia, karena kejahilan manusia, dia tidak memahami di mana letak maslahat dan madarat di balik aturan-aturan Allah. Maksudnya maslahat di balik aturan Allah ketika memerintahkan sesuatu, dan madarat di balik kalau dilanggar, kalau perintah itu nggak dikerjakan. Demikian juga maslahat di balik larangan Allah terhadap sesuatu, dan madarat kalau sampai larangan itu dilanggar. Banyak orang nggak paham. Bukan karena tidak ada maslahatnya, tapi karena kedangkalan ilmu mereka. Karena memang manusia itu ilmunya dangkal banget. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, itu hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Taib.
Setelah mukaddimah yang singkat tadi, beliau mulai ke Kitabut Thaharah. Ya, kitab itu adalah jamak dari bab. Bab itu adalah jamak dari masail. Ini klasifikasi fikih ya, yang berdasarkan tradisinya para ulama. Para ulama itu membagi suatu bab, membagi judul fikih ya. Fikih ini kan judul besar sekali ini. Ada fikih ibadah, ada fikih apa. Dibagi lagi menjadi seperempat. Yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadahnya masih besar sekali. Ada toharoh, ada sholat, ada zakat, ada saum, macam-macam. Dibagi menjadi kitab. Ya, kitab ini kumpulan dari bab. Ada Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Bersuci ini nanti ada bab status air, jenis-jenis air. Ada air suci, ada air najis, ada air apa. Nanti ada apalagi babul wudu misalnya, tata cara wudu, ada babut tayammum, ada bab mandi junub misalnya, atau membersihkan najis. Ini masih masuk kategori kitab Thaharah. Jadi kita bawahnya ada bab. Ada lagi yang membagi bab dalam pasal-pasal atau fusul. Nanti kitab babul wudu nanti dibagi menjadi syurutul wudu, arkanul wudu, mubtilatul wudu, syarat-syaratnya wudu, rukun-rukunnya wudu, pembatalnya wudu. Nah, ada yang langsung dalam bentuk masail, masalah-masalah. Ya, masalah itu adalah bagian terkecil dari ilmu fikih, karena fikih itu kan hakikatnya ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang cabang-cabangnya ini. Jadi kumpulan dari masalah fikih ini akan bisa menjadi fasal atau bisa menjadi bab, tergantung terminologi yang digunakan. Taib. Dalam Kitabut Thaharah ini, al-muallif rahimahullah memulainya dengan ucapan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Muttafaqun alaih. Jadi beliau menyebutkan dengan nas dalilnya dulu. Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun, 5 tiang, 5 pondasi. Pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dianggap satu kesatuan. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, ita'iz zakah, bayar zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, saum. Urutan bisa digeser ya, karena memang dalam lafadznya hadisnya Ibnu Umar memang disebutkan haji dulu baru saum. Adapun dalam hadisnya Jibril, hadisnya Umar bin Khattab disebutkan saum dulu baru haji. Taib. Beliau sengaja menyebutkan syahadat dulu karena syahadat ini mendasari semua ibadah. Kenapa kok Kitabut Thaharah yang dibahas syahadat? Ya karena kalau dia orang yang tidak bersyahadat, dia mau bersuci 1000 kali juga sia-sia, tidak akan menyucikan dirinya. Ya, makanya min diqqati fahmil muallif rahimahullah, di antara bentuk keakuratan pemahaman Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah beliau menjelaskan dulu tentang syahadat. Walaupun penjelasan ini lebih tepat masuk ke kitab akidah, tapi memang sebetulnya fikih itu nggak bisa dilepaskan dari akidah. Bagaimana seseorang akan diterima ibadahnya kalau akidahnya ambiar, kata orang sekarang ya, akidahnya berantakan, akidahnya kacau balau. Ya ini semua akan mempengaruhi ibadah. Faqala al-muallif rahimahullah, fa syahadatu an la ilaha illallah. Apa makna dari syahadat la ilaha illallah? Huwa ilmul abdi wa'tiqaduhu waltizamuhu. Bagus sekali ini definisinya. Syahadat la ilaha illallah artinya pengetahuan seorang hamba dan keyakinannya serta komitmennya.
Wah, ini bagus banget ini. Pengetahuan, keyakinan, dan komitmen. Komitmen ini jangan dilupakan. Komitmen dia bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Annahu la yastahiqqul uluhiyyah wal ubudiyyah illallah wahdah la syarikalah. Bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah-sembah kecuali Allah saja, Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyertainya dalam hal ini. Itu makna dari la ilaha illallah. Beliau kemudian menjelaskan fayujibu dzalika 'alal 'abdi, apa kewajiban yang muncul setelah seseorang mengatakan la ilaha illallah ini. Konsekuensinya apa? Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, fayujibu dzalika 'alal 'abdi ikhlasa jami'id dini lillahi ta'ala. Dia wajib memurnikan, mengikhlaskan segala ketundukannya, segala bentuk ritual keagamaannya untuk Allah saja. Ikhlasa dini, ikhlasa jami'id dini lillahi ta'ala. Dan ad-din itu meliputi iman, Islam, iman dan juga ihsan. Semuanya harus dia murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an takuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu kullaha lillahi wahdah. Dan dia harus arahkan, tujukan, niatkan semua bentuk ibadahnya yang zahir maupun yang batin untuk Allah saja. Wa alla yusyrika bihi syai'an fi jami'i umuriddin, dan dia tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, apalagi yang kecil-kecil, dalam bentuk apapun, ya, mau malaikat, mau nabi, mau orang soleh, mau jin, mau manusia, mau benda mati, tidak ada yang boleh dia sejajarkan dalam hal ibadah ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dalam hal-hal yang sifatnya ibadah qauliyah atau ibadah fi'liyah atau dalam hal keyakinan. Wa hadza aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk syirik ini adalah asal muasal ajaran agama semua rasul. Jadi pokok ajaran agama para rasul ini semuanya tanpa kecuali adalah tauhid. Tanpa kecuali. Dan juga pengikut para rasul yang sejati adalah orang yang mengikuti mereka dalam tauhid ini, tauhidul ibadah ini. Dalilnya apa? Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Di surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelummu. Ini maksudnya Rasulullah SAW yang diajak bicara di sini ya. Dan Rasulullah kita tahu adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi rasul terakhir dikasih tahu gini sama Allah, kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelummu. Berarti akan meliputi semua rasul. Mau puluhan ribu jumlahnya, mau ratusan ribu, pokoknya semuanya dapat wahyu satu. Artinya dapat satu hal ini, sama-sama mendapatkan perintah ini. Apa perintahnya? Illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada masing-masing rasul itu annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali aku ya, maka ibadahilah aku oleh kalian. Kalian ibadahinya aku saja. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menjelaskan tentang la ilaha illallah, beliau beranjak kepada syahadat ar-risalah, syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, maksud dari bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, an ya'taqidal 'abdu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'ith thaqalaini al-insi wal jinni basyiran wa nadhiran yad'uuhum ila tauhidillahi wa ta'atihi
bitasdiqi khabarih wa imtithali amrih wa ijtinabi nahyih wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil imani bihi wa ta'atih wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal waladi wan nasi ajma'in. Agak panjang, saya akan bagi dua. Dalam paragraf ini al-muallif rahimahullah menjelaskan bahwa makna dari bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah adalah an ya'taqidal 'abd. Seorang hamba beriktikad, berkeyakinan yang kuat. Iktikad itu keyakinan yang kuat, bahwasanya Allah mengutus Muhammad ini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam ini kepada seluruh manusia dan jin. Selagi dia masih masuk kategori manusia, terlepas suku bangsanya, warna kulitnya, bahasanya, daerah asalnya, pokoknya dia manusia, namanya manusia atau jin, ya, dari manapun asal jin ini, semenjak Allah mengangkat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai nabi dan rasul, berarti semenjak itu pula seluruh manusia yang ada mulai hari itu sampai hari kiamat, termasuk seluruh jin yang hidup mulai hari itu sampai hari kiamat, wajib mengimani beliau. Kalau enggak, terancam kufur, dikafirkan, mati dalam keadaan tidak beriman, sudah tahu ada nabi yang diutus, tidak mau percaya, kafir, masuk neraka. Ini maksud dari i'tiqad wa anna Muhammadan Rasulullah. Beliau diutus kepada seluruh jin dan manusia basyiran, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira bahwa yang taat kepada beliau, yang mengimani beliau, yang ittiba kepada semua yang beliau ajarkan akan mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan nikmat di akhirat terutama, dan juga di dunia akan ditolong oleh Allah dan seterusnya. Sebagaimana beliau juga membawa peringatan wa nadhira, ya, rusulan mubasyirina wa mundzirin. Tugas nabi itu mubasyirin, mubasyir wa mundzir, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Kabar gembira lawannya peringatan, ancaman. Kalau nggak taat, kalau kafir, kalau nentang, kalau maksiat akan dapat begini. Tugas beliau lagi apa? Yang kita wajib yakini tugasnya Nabi itu adalah yad'uhum ila tauhidillahi wa ta'atih. Nabi itu ngajak umatnya untuk taat dan mentauhidkan Allah. Bitasdiqi khabari. Dengan cara apa? Dengan cara kita percayai semua berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa aja yang beliau sampaikan kita wajib percaya dulu. Kalau nggak gitu berarti kita nggak mengakui beliau sebagai Rasul. Yang namanya Rasul itu tidak membuat-buat dari dirinya, tidak ngarang-ngarang. Rasul itu utusan, pembawa pesan. Bahasa Inggrisnya apa? Messenger. Messenger itu pembawa message. Message itu pesan. Dia hanya nyampaikan apa adanya, dia dapat, dia sampaikan kayak gitu. Kalau ada yang dia kabarkan masih ditolak, berarti ini adalah penolakan terhadap yang mengirimkan pesan itu kepadanya, penolakan terhadap Allah. Satu aja ditolak, kafir. Sudah tahu Nabi yang nyampaikan seperti itu, ditolak, kafir namanya. Karena iman itu nggak bisa parsial, iman itu harus total. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuk Islamlah secara total. Jangan pilih-pilih, yang enak dipilih, diterima, yang nggak enak menurut dia tolak. Itu namanya dia beriman kepada seleranya, kepada hawa nafsunya, bukan beriman kepada Nabi, bukan beriman kepada Allah. Ya, jadi konsekuensi mengakui Nabi sebagai Rasulullah itu pertama adalah percayai semua yang beliau sampaikan. Yang penting dalam hal ini adalah sudah terverifikasi itu adalah ajaran Nabi. Yang penting itu, pastikan dulu itu ajaran Nabi. Caranya bagaimana? Ya,
ada dalam Al-Quran misalnya, atau ada dalam hadis yang sahih yang disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Apapun yang terkandung dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis yang sahih tadi, atau dalam ijma'. Kalau ada ijma' benar-benar nih ulama ijma' tentang sesuatu, ya kita harus percayai itu, karena nggak mungkin terjadi ijma' tanpa ada dalil yang sahih. Ijma' itu pasti ada landasan hukumnya. Kalau ijma'nya benar-benar ada, pasti landasan hukumnya ada. Oleh karena itu, ini termasuk sesuatu yang wajib kita terima terkait dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita percayai kalau itu sifatnya aturan, bukan cuma berita. Ya, misalnya Nabi ngelarang begini, Nabi membolehkan begini, Nabi nyuruh begini, Nabi menganjurkan begini. Ya kita yakini sesuai dengan status hukumnya. Yang haram kita yakini keharamannya, yang beliau haramkan kita yakini keharamannya, yang beliau halalkan kita yakini kehalalannya, yang beliau sunnahkan kita yakini kesunnahannya. Ya, sunnah dalam istilah fikih ya. Yang beliau makruhkan kita juga yakini kemakruhannya. Yang beliau wajibkan kita juga harus meyakini kewajibannya. Itu namanya kita mempercayai beliau sebagai Rasulnya Allah, utusannya Allah. Wamtithali amrih, melaksanakan perintahnya beliau, wajtina binahyih, dan menjauhi larangan beliau, wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil imani bihi wa ta'atih, dan dengan meyakini, ini juga harus bagian tak terpisahkan, meyakini bahwasanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan atau keberuntungan yang sejati di dunia maupun di akhirat. Islam itu nggak cuma ngatur akhirat ya, jangan salah faham. Islam ini hanya ngurus masalah akhirat, enggak, masalah dunia juga diurus sehebat-hebatnya oleh Islam. Mau beres dunia kita, nggak ada pilihan lain, amalkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mau beres akhirat apalagi. Jadi tidak ada keberuntungan dan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan mengimani Rasulullah dan menaati beliau. Dan termasuk konsekuensi syahadat ini, wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal waladi wan nasi ajmain. Kita wajib lebih mencintai Rasulullah, termasuk mendahulukan apa yang dicintai oleh Rasulullah melebihi diri kita, anak kita, maupun manusia secara umum. Kita wajib mendahulukan apa yang dicintai oleh Rasulullah melebihi apa yang kita cintai, melebihi apa yang dicintai oleh anak kita, dan melebihi apa yang dicintai oleh manusia seluruhnya. Itu wajib kita dahulukan. Itu juga bagian dari la ilaha, bagian dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tsumma qala rahimahullah wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizatid dallati ala risalatihi. Sebagai bukti beliau adalah Rasul utusan Allah, benar-benar Allah memperkuat dengan mukjizat-mukjizat yang membuktikan bahwasanya beliau benar-benar Rasulullah. Dan mukjizatnya ini macam-macam. Ada mukjizat yang sifatnya keindahan Al-Quran dari nilai-nilai balaghahnya, dari nilai sastranya Al-Quran, itu menunjukkan Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Karena Allah membuka tantangan sejak menurunkan Al-Quran sampai hari kiamat. Siapapun yang masih meragukan kalau Al-Quran ini adalah dari Allah, bukan karangannya Muhammad, Muhammad hanyalah orang yang menyampaikan apa adanya, bukan dia yang menyusun kata-kata ini. Kalau kalian masih ragu, ya sudah, buatlah yang semisal dengan itu. Silahkan gotong royong, kerja sama, para penyair-penyair, ayo kumpul jadi satu, buat satu surat aja yang seindah Al-Quran, dan kalian gak akan mampu. Ini mukjizat jelas. Karena kalau itu buatan manusia, tutur kata manusia, kan mereka juga manusia. Kenapa manusia gak bisa menciptakan apa yang diciptakan oleh sesama manusia? Nah, ataupun mukjizat dari segi ilmu pengetahuan yang kemudian mengungkap
yang ketika itu nggak ada orang tahu, nggak mungkin orang bisa mengetahui detail-detail rahasia ilmu-ilmu alam ini. Tapi kok Nabi sudah memberitahukan, berarti ada yang memberitahu beliau yang maha tahu. Ini juga mukjizat dari segi ilmiah. Ada juga mukjizat-mukjizat dari segi hal-hal yang luar biasa memang, seperti membelah bulan, air bisa memancar dari jari-jari beliau, pemberitaan beliau tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan akhirnya terjadi peristiwa Isra, Mi'raj dan lain-lain. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizatid dallati ala risalatihi wa bima jabalahu Allah alaihi minal ulumil kamilah. Termasuk juga kita harus meyakini bahwa Allah memberi Nabi ini kesempurnaan dari segi ilmu. Ilmunya sempurna. Ilmu beliau sebagai Nabi, bukan ilmu beliau sebagai fisikawan, atau ilmu beliau sebagai matematikawan, atau ilmu beliau sebagai ahli biologi, bukan. Ilmunya Nabi ya wahyu, syariat. Jadi penguasaan beliau terhadap syariat sempurna. Ini wajib kita yakini. Karena ada orang-orang yang menganggap ada sesuatu yang baik dalam hal agama yang belum diajarkan oleh Nabi. Ini berarti syahadatnya masih cacat. Kok bisa-bisanya Anda mengakui Nabi itu utusan Allah, tapi ada sesuatu yang itu menjadi tugas beliau untuk disampaikan dan gak beliau sampaikan. Berarti Nabi ini tidak menyampaikan apa adanya, ada yang disembunyikan. Kalau Anda mengklaim ada sesuatu yang baik dalam agama, dalam hal ibadah, tapi belum diajarkan oleh Nabi, ya kemungkinannya Anda lebih tahu dari Nabi dalam hal agama, atau Nabi tidak menyampaikan. Ini dua-duanya kemungkinan yang batil. Oleh karena itu mengetahui konsekuensi dari ucapan syahadah Muhammad Rasulullah ini akan mewarnai semua tingkah laku dan gerak-gerik seorang muslim. Perhatikan aja, orang yang tidak becus, tidak paham makna syahadat, pasti dia akan banyak berbuat bid'ah. Pasti dia akan jauh dari sunnahnya Rasulullah SAW. Itu bukti dia nggak becus, dia nggak paham tentang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Udah berbuat bid'ah, diklaim agama nggak sempurna tanpa bid'ahnya dia. Berarti dia memposisikan dirinya seperti Rasul yang mengajarkan mana yang baik, mana yang nggak baik. Subhanallah. Dan juga meyakini bahwasanya beliau ini diberi akhlak yang tinggi, yang mulia. Wa annahu wa bima jabalahu Allah alaihi minal ulumil kamilah wal akhlaqil aliyah wa bima ishtamala alaihi dinuhu minal huda wal rahmati wal haq. Selain akhlak yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim kana khuluquhul Qur'an, kata Aisyah radhiyallahu anha. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Qur'an, itu akhlaknya agung, kata Allah. Selain itu, din yang dibawakan oleh Rasulullah ini meliputi segala macam hidayah, rahmah dan rahmat dan kebenaran. Semua bentuk petunjuk, semua bentuk ajaran kasih sayang Nabi pertama kali ngajarkan. Bukan Eropa, bukan Amerika. Ya, kasih sayang pertama kali diajarkan oleh Islam. Dan Islam yang akan senantiasa mengajarkan kasih sayang yang sejati, bukan kasih sayang yang khayalan. Orang berkhayal, orang menganggap ini kasih sayang, itu kan anggapan dia. Orang menganggap kalau orang salah dihukum mati itu melanggar hak azazi manusia, itu kan anggapan manusia. Dan kita harus tahu manusia itu karakternya apa? Innal insana ladzalumun kafar. Ya, manusia itu sangat zalim, sangat ingkar. Di ayat yang lain, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat jahil. Kalau orang jahil, orang zalim, orang kafir mengatakan ini kasih sayang, ngapain kita dengerin? Wong mereka itu jahil, zalim, kafir. Yang perlu kita yakini adalah apa kata Allah. Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berakal, dalam penerapan hukuman kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Kehidupan orang-orang yang lain akan terjaga, terpelihara, manakala orang yang sewenang-wenang menghabisi nyawa orang lain itu juga dieksekusi. Kalau yang enak-enakan menghabisi nyawa orang tanpa alasan yang benar itu dibiarkan hidup,
cuman di penjara, yang lain-lain masih terancam nih. Dia akan menimbulkan korban kedua, ketiga, keempat, kelima. Orang-orang yang punya niat yang sama dengan dia juga tidak akan berpikir ulang, cuman di penjara, saya bisa mendapatkan lebih daripada apa yang saya harus tanggung dalam penjara. Allah yang paham, Allah yang paling paham bagaimana cara manusia ini supaya baik. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa rahmah, kasih sayang sebenarnya, petunjuk sebenarnya, kebenaran yang sejati adalah apa yang ada dalam ajarannya Rasulullah SAW, dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Tanpa ada keyakinan seperti ini, sia-sia syahadat kita. Anda belum menjadi seorang muslim. Wal masalihid diniyati wad dunyawiyah. Demikian pula semua bentuk kemaslahatan agama maupun dunia hanya ada pada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatuhul kubra, mukjizat beliau yang paling besar adalah hadzal Qur'anul azim. Al-Qur'an yang agung ini. Bima fihi minal haqqi fil akhbari wal amri wan nahi wallahu a'lam. Yang mengandung segala macam berita yang benar, ya. Kebenaran dalam bentuk berita maupun dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Apa yang dikabarkan oleh Al-Quran hak, memang terjadinya seperti itu. Apa yang diperintahkan memang itulah perintah yang benar, dan apa yang dilarang adalah larangan yang benar. Wallahu a'lam. Ini sebagai muqaddimah, ana anggap cukup karena memang muqaddimah beliau sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai bahas bagian pertama dari Kitabut Thaharah atau fasal yang pertama, yaitu fil miyah. Ya, beliau membagi dalam fusul, tidak membagi dalam bab. Itu adalah istilah saja. Ada sebagian membagi dalam bab, ada yang membagi dalam fusul. Taib. Barangkali ada pertanyaan, Anda kembalikan ke moderator. Ya, nah. Kepada pemirsa beserta sekalian, saya ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Mungkin Ummu Abdul Rahman sudah angkat, ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Yang anak bertanya, sumber ilmu di dalam agama Islam ini Al-Quran, hadis sahih, dan ijma ulama. Kalau untuk kita belajar, setelah kita mentadaburi Al-Quran, apa kita ke kitab tafsir, lalu kitab tafsir apa yang terbaik. Nah setelah itu kalau hadis apa kitabnya, apakah kitab Sahih Bukhari Muslim, apa justru kitab-kitab dari ulama yang lebih terdahulu dari beliau seperti kitab Al-Muwatta atau Al-Mughni. Begitu juga dengan ijma ulama itu, kita mengetahui ijma ulama itu dari kitab apa gitu Ustaz. Apakah yang disebut dengan ijma ulama itu pendapat sahabat atau terbatas ulama tabi'in saja, atau ijma ulama pada suatu masa setelah tabi'ut tabi'in, atau justru ulama zaman kontemporer sekarang? Dan kalau iya semuanya, lalu di mana bisa dilihat atau dibaca ijma ulama yang dapat dijadikan hujjah tersebut? Nah lalu yang terbaik, ini sudah banyak banget nih pertanyaannya nih. Penjelasannya habis nanti waktunya untuk satu pertanyaan ya. Oh, iya. Ini soalnya masalah ini adalah ilmu usul fikih. Jadi yang Ummu tanyakan ini pembahasannya secara lengkap, secara mendetail ada dalam ilmu usul fikih. Sedangkan yang kita pelajari adalah fikih ibadah. Jadi sebetulnya korelasinya kurang pas ketika ditanyakan di sini, karena nanti mungkin ya, bukan Anda nggak bisa jawab, Anda bisa jawab, cuman terlalu panjang. Jadi ada pertanyaan tentang kitab apa, tafsir apa, kemudian hadisnya hadis apa. Ini pertanyaan lagi. Nanti ada ijma, kitabnya apa. Itu panjang banget penjelasannya nanti. Coba antum pilihkan, yang paling penting aja dulu dari pertanyaan itu tadi. Nah, fikih sholat aja Ustaz. Fikih sholat itu yang bagus itu yang sesuai Rasulullah itu dari kitab Al-Muwatta atau Al-Um atau Al-Mughni
dari ulama-ulama pendahulu atau Albani gitu Ustaz. Kan kalau Albani kan kontemporer ya, tahun 1900-an. Taib. Sementara kalau yang imam yang saya sebutkan tadi itu kan di generasi awal, generasi gimana mungkin saja Imam Malik bertemu dengan sahabat Anas bin Malik gitu. Tapi Taib. kenapa justru yang banyak dipakai itu Albani, jarang sekali kitab yang terdahulu itu yang dibahas gitu Ustaz. Taib. Taib ya. Taib, barakallahu fiik. Jadi pertama kita harus pahami bahwa para ulama kita itu ketika menyusun suatu kitab itu ada kronologinya, ada alasannya, dan kitab ini ditujukan kepada kalangan yang mana. Nah, kalau kita tidak memahami latar belakang penyusunan suatu kitab, kita mungkin akan bertanya-tanya, kenapa kita nggak merujuk aja ke Sahih Bukhari? Kenapa kita nggak? Kan udah jelas-jelas Sahih. Iya, tapi Imam Bukhari tidak menyusun Sahih Bukhari sebagai kitab fikih. Imam Malik menyusun kitab Muwatta itu campuran. Ada hadis sahihnya, ada hadis yang hasannya, ada fikihnya beliau sendiri dicampur jadi satu. Dan ana pernah baca kitab Muwatta sampai hatam, itu bahasanya rumit. Ana yakin kalau itu dijadikan sebagai kitab ajaran nggak akan paham. Udah deh, percaya. Pertama dia panjang dan dia pembahasannya itu mungkin sesuai dengan yang dianggap oleh Imam Malik di masa beliau ini yang perlu dijelaskan. Yang tidak perlu dijelaskan nggak beliau jelaskan, karena orang-orang di masa beliau itu ilmunya jauh dibandingkan orang-orang sekarang. Nah, bukan berarti ketika kita tidak menggunakan kitabnya Imam Malik atau kitabnya Imam Bukhari, bukan berarti kitab itu tidak ada faedahnya, ada faedahnya. Cuman itu nggak bisa kita jadikan sebagai kitab ajar. Ya, beda loh ya. Kita ingin belajar kan harus ada buku panduannya. Adapun referensi kita merujuk kepada Al-Quran. Toyib sekarang, kenapa kita nggak pakai Al-Quran aja untuk fikih sholat? Bukankah Al-Quran udah jelas, Al-Quran kalamullah? Bisa nggak dipelajarin sholat hanya dari Al-Quran? Kan nggak bisa. Kita harus pakai hadis kan. Nah, hadisnya juga banyak nih. Kitab hadis ada banyak. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Muwatta Malik, ya, ada Sunan ini, Sunan itu. Wah, kalau kita harus cari sendiri, kita harus ambil kitab surut sholatnya dari Sahih Bukhari, ambil dari Muslim. Kita harus jadi ulama dulu supaya kita bisa begitu. Karena ini perlu adanya istidlal, perlu adanya penguasaan ilmu usul fikih. Sebelum itu perlu adanya penguasaan bahasa Arab. Kenapa kita perlu kepada kitab-kitab para ulama yang memang dijadikan sebagai kitab ajar, matan? Ini karena mereka ini menyarikan dari sekian banyak dalil yang tersebar dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah, mereka simpulkan, mereka rumuskan. Kalau kita ingin mempelajari syarat-syarat wudhu dalam Al-Quran, gak ada istilah kata-kata syarat-syarat wudhu, gak akan ada. Mustahil. Kita tidak akan mendapatkan itu. Tapi ada, aturannya ada. Cuman aturannya tidak tekstual begitu. Makanya kita perlu merujuk kepada kitab fikih. Adapun untuk fikih sholat, kita pakai apa? Itu pilihan. Mau pakai kitab sifat sholat nabinya Syekh Al-Albani, bagus. Berarti kita akan mengikuti madhabnya Syekh Al-Albani. Dan beliau adalah seorang ulama, terutama dalam masalah ilmu hadis. Tidak berarti kitab beliau ini 100% benar semua, nggak ada salahnya. Tidak mungkin. Ntar kalau diyakinin seperti itu, ya berarti siapapun yang menyelisihi sifat sholat nabinya Syekh Albani berarti dia tersesat. Tidak seperti itu. Sebagaimana kata Imam Malik, ma min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadhihi al-hujrah. Tidak ada seorang pun melainkan pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali pendapatnya Rasulullah. Jadi boleh kita mengacu. Afwan ya, di mute dulu suaranya.
Ana ulangi, tidak ada seorang pun yang semua pendapatnya itu harus. Tolong di mute dulu ya, ada suara-suara luar masuk itu, di mute. Taib. Jadi moderatornya juga harus cekatan ya. Jadi tidak ada seorang pun melainkan pendapatnya itu bisa diterima dan bisa juga ditolak. Apa yang ditulis oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, tidak semuanya hadis Nabi, ada yang merupakan istimbatnya beliau, pemahaman beliau, menjadi madhabnya beliau. Yang ini bisa benar bisa salah. Kalau hadis juga nggak lepas dari dua kemungkinan. Hadis itu disepakati kesohihannya, maka pasti benar. Tinggal bagaimana cara memahami hadis itu. Ini yang bisa menjadi madhab. Kalau Syekh Albani memahami A, ada ulama lain memahami B. Berarti kalau kita mengikuti A, kita mengikuti madhabnya Syekh Albani. Kalau kita mengikuti B, berarti mengikuti madhabnya ulama lain. Walaupun dalilnya sama, sepakat dalilnya sahih. Tapi ada hadis yang diperselisihkan. Menurut sebagian ulama dianggap dhaif, menurut beliau mungkin dianggap hasan atau sebaliknya. Nah, ketika sifatnya seperti ini, ya kita emang tidak akan bisa lepas. Anti mau pakai kitab fikih apapun, tidak akan bisa lepas dari madhab penulisnya. Kitab mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang paling kuat dalilnya. Dan tidak ada satupun kitab fikih, mau itu Al-Mughni, mau itu kitab sifat sholat Nabi, atau matan dari fikih Syafi'i, atau dari Maliki, atau dari Hanafi, atau dari Hambali, melainkan mereka pasti memiliki nisbah benar sekian, ada nisbah kurang benarnya sekian. Tapi kurang benarnya ini yang bisa menilai adalah mujtahid. Kalau orang awam jangan mikir begitu dulu. Yang penting adalah pelajari, fahami dengan baik. Mulai dari matan yang paling mendasar dulu, yang ringan dulu. Seperti yang kita akan bahas di sini. Ini matan yang sudah dipilihkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau adalah seorang alim besar. Walaupun bermadhab Hambali, bukan bermadhab Syafi'i, tidak ada masalah. Karena madhahib itu hakikatnya adalah cara untuk memahami dalil. Semua madhab tanpa kecuali niatnya sama, niatnya ya, saya katakan niatnya sama. Niatnya adalah ingin mengamalkan dalil, cuman sudut pandang mungkin berbeda. Jadi kalau sekarang anti ngajinya Manhajus Salikin, yang paling baik apa ya? Manhajus Salikin, karena anti akan belajar kepada guru. Kalau baca buku sendiri itu bisa salah paham. Pertama, buku itu kan paling terjemahan toh. Terjemahan berarti interpretasi dari si mutarjim. Ya, kalau mutarjimnya jago, menguasai, saya nggak tahu juga siapa mutarjimnya. Mungkin terjemahannya bagus, tapi yang membaca terjemahan salah dalam memahami. Hasilnya juga jadi keliru juga. Ala kulli hal, kitab yang paling baik bagi seseorang adalah kitab yang dia bisa belajar dari orang yang menguasainya. Dia bisa berguru. Itu yang paling baik. Kalau dia mendapatkan guru yang mengajarkan, nah. Maksud anak itu Dewan Fatwa itu ada nggak Ustaz yang menyusun cara sholat sesuai Nabi? Karena dari asatidz Dewan Fatwa sendiri beda-beda. Terus anak tanya, kami sepakat untuk tidak bersepakat, begitu Ustaz. Yang bilang sepakat untuk tidak bersepakat siapa? Saya nggak pernah bilang begitu. Enggak, salah satu. Nggak usah sebut nama kan. Ada yang bikin buku bekal sholat atau apa gitu ya, karangan beliau-beliau. Terus beda lagi gitu kan Ustaz. Contohnya tentang duduk, terus tahiyat itu tawaru apa iftiros, terus jari digerakkan apa tidak gitu Ustaz. Terus ya, anak paham lah. Anak paham. Itu masalah contoh bisa banyak banget memang. Dan yang perlu anti fahami begini, kalau Dewan Fatwa bikin kitab, umpamanya nih, oke lah kita sepakat nih, kita merojehkan duduk yang sunnah itu duduk iftirosh, itu tidak akan menyelesaikan khilaf.
itu tidak akan menyelesaikan Ya, khilaf. paling nggak kan kita ikut gitu sama kan maksud kan ada nanya juga Ustadz bilang sebagai orang yang awam ikuti sajalah Ustadz yang anti anggap udah sikoh Ya. kan gitu Ustadz. Ya. Seperti Ustadz bilang tadi. Pertanyaannya begini. Apa yang nantinya akan dirojehkan oleh Dewan Fatwa itu tidak mungkin keluar dari apa yang menjadi madhab para ulama, karena ini masalah klasik. Masalah sholat ini masalah klasik, lain dengan masalah pandemi ya. Kan tadi yang ditanyakan tadi masalah gerak-gerakkan jari apa enggak, duduk iftirahat, itu kan masalah klasik, udah dibahas oleh para ulama kita. Pembahasan Dewan Fatwa hanya bersifat tarjih saja, bukan akan menjadi pendapat baru. Paham nggak maksud saya? Ya paling nggak dari beberapa khilaf itu Dewan Fatwa memilih yang rojih menurut Dewan Fatwa, jadi kita nggak ada bertanya-tanya lagi. Tayyib. Intinya apa sih? Kalau Dewan Fatwa merojihkan madhab Hambali, apakah berarti madhab yang lain itu pasti salah? Tidak. Jadi kita sebagai awam udah ikut aja kan yang ketemu yang Ya udah anti ya. PR anti banyak banget kalau untuk Dewan Fatwa suruh buat kitab, suruh sidang. Anti bayangkan masalah toharo aja ada ratusan masalah. Masalah sholat ratusan masalah. Ini Dewan Fatwa harus kumpul 10 orang untuk bahas semua masalah toharo, kemudian bahas masalah sholat. Ini sampai kita habis umurnya juga belum tentu kelar. Jadi permintaan itu permintaan yang sulit, bukan sesuatu yang mudah. Ana bicara kan berdasarkan teknisnya loh ya. Karena kan kita harus rumuskan dulu masalahnya, dalil-dalilnya apa. Ya, daripada anti meminta permintaan yang sulit, yang panjang sekali prosesnya, anti sebagai hamba Allah kalau masih berstatus baru belajar, anti silahkan ikut apa yang anti yakini sebagai pendapat yang rojih. Pendapat yang rojih itu kalau kita tidak tahu ilmunya, kita cukup mencari tahu siapa yang paling paham dalam bab fikih misalnya. Oh ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah a'immah, ulama. Ya, silahkan ikuti, nggak ada masalah. Kalau suatu saat dapat ilmu baru, ternyata yang lebih kuat dalilnya adalah pendapatnya Imam Malik, pindah, nggak ada masalah. Ulama juga semuanya begitu. Tidak ada yang meyakini satu pendapat A kemudian nggak akan berubah lagi. Entar fatwanya Dewan Fatwa juga bisa berubah. Bisa berubah. Ya. Kalau untuk sholat Ustadz pakai kitab apa itu aja deh Ustadz, Ana ikut Ustadz aja. Insyaallah. Ana untuk sholat. Kan? Iya, cuman Ana nggak ada satu kitab yang Ana ambil semua, nggak ada umum. Itu masalahnya. Iya, ada sebagian dari Syekh Albani. Jelas tadi nanya aja Ustaz, itu misalnya kalau tahiyat awal itu pakai sholawat atau enggak Ustaz? Iya, silahkan pakai sholawat, bagus, nggak ada masalah. Mau nggak pakai juga bagus. Kalau duduk yang satu duduk tahiyat itu istirahat. Tahiyat yang lebih kuat dalilnya adalah kalau sholatnya cuma 2 rakaat atau duduknya pada rakaat kedua, maka duduknya iftirash. Tapi kalau sholatnya ada 2 kali tahiyat, maka pada duduk yang kedua tawarruk. Sholat subuh iftirash, tahiyatul masjid, sholat qobliyah ba'diyah yang 2 rakaat. Sholat apa lagi? Sholat Jumat, itu sholat Id, sholat gerhana, sholat istisqa. Pokoknya 2 rakaat, maka duduknya iftirash. Mau tawarruk nggak apa-apa, tetap sah duduknya, nggak akan jadi ahli bid'ah, nggak. Itu hanya masalah rojih dan marjuh saja umum. Jadi anti take it easy lah, istilahnya nggak usah dibikin susah. Ya, itu khilaf yang insya Allah semuanya khilaf yang mu'tabar. Itu menurut ana, menurut dalil-dalil yang ana ketahui. Ada beberapa hadis yang memang
menguatkan bahwa sholat yang duduknya itu pada rokaat kedua, baik itu rokaat kedua itu rokaat terakhir ataukah dia di tengah-tengah sholat, maka duduknya iftirash. Paham ya? Tapi kalau ada duduk lagi, kenapa? Witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat, ana tidak ingat hadisnya itu menyebutkan seperti apa. Ala kulli hal, itu tidak akan keluar dari hukumnya sunnah. Jadi nggak wajib mau pilih duduk dengan iftirash atau tawarruk. Kalau anti pilih duduk iftirash, anti tidak akan berdosa. Kalau anti pilih duduk tawarruk juga tidak akan berdosa. Paling banter nih ya, paling banter tuh meninggalkan sunnah. Itu kalau memang jelas dalilnya. Masalahnya untuk 3 rakaat ini, ana pribadi tidak mengingat hadisnya itu ada nggak yang menjelaskan bentuk duduknya seperti apa, gitu. Kalau posisi jari saat tahiyat itu tolong ini jadi banyak banget loh pertanyaannya. Nanti yang lain nggak dapat. Afwan ya. Ini kan kita mau belajar fikih, jangan semua dimasukkan ke depan, nanti habis sudah. Ini baru kitab Thaharah, kita belum selesai. Taib. Afwan. Maaf panitia, makasih banyak. Ya. Syukran Ummu. Terlalu bersemangat. Ya,